Hai, perkenalkan nama saya Jessica Virgin Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dan pembuatan database pada PHP MyAdmin, perancangan sistem informasi penjualan sembako pada toko sembako Budi. Adapun IRD-nya adalah sebagai berikut. Entitas yang dibuat ada pelanggan, penjualan, detail penjualan, barang, kemudian kasir, pembayaran, jurnal, detail jurnal, dan perkiraan. Adapun multisiplitasnya adalah sebagai berikut. Pelanggan dengan penjualan. Jadi satu pelanggan dapat melakukan penjualan. Kemudian penjualan memiliki multisiplitas dengan kasir atau many to one. Jadi satu kasir dapat mengelola banyak penjualan. Kemudian penjualan memiliki multisiplitas dengan detail penjualan, yaitu banyak penjualan dapat memiliki satu detail penjualan. Kemudian detail penjualan memiliki multisiplitas dengan barang. Satu detail penjualan dapat memiliki banyak barang. Kemudian kasir memiliki multisiplitas dengan kasir many to one. Jadi banyaknya penjualan dapat dikelola oleh satu kasir. Kemudian kasir memiliki multisiplitas dengan jurnal, jadi kasir dapat mengelola jurnal. Kemudian penjualan memiliki multisiplitas dengan pembayaran, jadi banyaknya penjualan dapat mempunyai banyaknya pembayaran. Kemudian pembayaran memiliki multisiplitas dengan jurnal, jadi banyaknya pembayaran dapat memiliki satu jurnal. Kemudian jurnal dapat mempunyai detail jurnal, jadi banyaknya jurnal dapat menghasilkan satu detail jurnal. Kemudian detail jurnal memiliki multisiplitas dengan perkiraan, jadi satu detail jurnal dapat memiliki satu perkiraan. Database yang kami buat adalah database klinik, dan tabel-tabelnya ada tabel akun, tabel barang, tabel detail bayar, detail jual, detail jurnal, jurnal, kasir, pelanggan, pembayaran, sementara, transaksi, dan user. Kemudian ada pun struktur dari tabel akun, ada no akun sebagai primary key, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada nama akun, tipe datanya char, values-nya itu 15. Kemudian ada barang. Yang pertama ada kode barang sebagai primary key, tipe datanya char 15. Kemudian ada nama barang, tipe datanya char, values-nya 25. Kemudian ada harga, tipe datanya integer, values-nya 20. Kemudian ada stok, tipe datanya integer, values-nya itu 11. Kemudian ada tabel detail bayar. Tabel detail bayar ada nomor bayar, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada kode barang, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada KTY bayar, tipe datanya integer, values-nya 11. Kemudian ada sub bayar, tipe datanya integer, values-nya itu 11. Kemudian ada tabel detail jual. Tabel detail jual ada nomor penjualan, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada kode barang, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada KTY jual, integer, tipe datanya, values-nya 11. Kemudian ada subtotal, tipe datanya integer, values-nya 11. Kemudian ada tabel jurnal. Tabel jurnal, nomor jurnal sebagai primary key, tipe datanya char, values-nya 20. Kemudian ada tanggal jurnal, tipe datanya date. Kemudian ada tabel kasir. Tabel kasir ada ID kasir sebagai primary key, tipe datanya adalah char, values-nya 5. Kemudian ada nama kasir, tipe datanya char, values-nya 25. Kemudian ada alamat, tipe datanya char, values-nya itu 10. Kemudian ada telepon, tipe datanya itu char, values-nya itu 15. Kemudian ada tabel pelanggan. Ada ID pelanggan, tipe datanya char, values-nya itu 5. Kemudian ada nama pelanggan, tipe datanya char, values-nya itu 25. Kemudian ada alamat, tipe datanya itu char, values-nya 10. Kemudian ada telepon, tipe datanya char, values-nya 15. Kemudian ada tabel pembayaran, terdiri dari nomor bayar sebagai primary key, tipe datanya itu char, values-nya 10. Kemudian ada tanggal, tipe datanya date. Kemudian ada ID kasir, tipe datanya varchar, values-nya 10. Kemudian ada total bayar,
tipe datanya integer, values-nya itu 13. Kemudian ada nomor penjualan, tipe datanya itu char, values-nya itu 10. Kemudian ada tabel sementara. Tabel sementara ini terdiri dari nomor, tipe datanya itu char, values-nya 10. Kemudian ada kode, tipe datanya char, values-nya 10. Kemudian ada quantity, tipe datanya integer, values-nya 11. Kemudian ada subtotal, tipe datanya integer, values-nya 11. Kemudian ada tabel transaksi. Tabel transaksi terdiri dari nomor penjualan, tipe datanya char, sama dengan 10 untuk values-nya, ada tanggal, tipe datanya date, ada ID pelanggan, tipe datanya varchar dan values-nya 10, kemudian ada total, tipe datanya integer, dan values-nya itu 13. Kemudian ada tabel user. Untuk tabel user ada ID sebagai primary key, tipe datanya integer, values-nya 11. Kemudian ada ID user, tipe datanya char, values-nya itu 5. Kemudian ada nama user, tipe datanya itu char, values-nya 20. Kemudian ada hak akses, tipe datanya char, values-nya 7. Kemudian ada pass, tipe datanya char, values-nya 8. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Oktikusuma Wadani. Di sini saya Tania akan menjelaskan tentang codingan yang telah kami buat. Di sini kami membuat folder yang berjudul jual. Setelah itu di dalam folder kita juga membuat folder-folder baru seperti ada model dan kontrol. Di dalam model ini terdapat kelas-kelas model seperti akun, barang, jurnal, pelanggan, dan lain-lain. Kelas-kelas ini nantinya akan menjadi form-form yang ada di aplikasinya. Setelah kita membuat kelas model, di dalam kontrol ini kelas-kelas model ini dibuatkan servlet, seperti ada user servlet, akun, barang, dan tentunya kita membuat koneksi juga. Setelah kita membuat model dan kontrol ini, untuk menampilkan data atau menambah atau mengedit, kita juga membuat file JSP seperti tambah barang, tampil barang, edit barang, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan satu form yang dibuat. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan form barang. Yang pertama kita membuat kelas model barang seperti ini. Untuk membuat kelas model barang, kalian juga pastinya sudah bisa membuatnya. Berikut ini yaitu codingan dari kelas model barang. Di dalam codingan kelas model barang kita menyebutkan poin-poin yang ada di barang, seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Setelah kita membuat kelas barang, selanjutnya kita membuat barang servlet di folder kontrol. Berikut ini yaitu codingan dari barang servlet. Di codingan barang servlet ini kita juga menyebutkan poin-poin yang ada di barang. Ada kode barang, nama barang, harga, stok. Berikut ini yaitu codingannya. Setelah kita membuat model barang dan kontrol barang servlet, agar bisa menampilkan, menambah, mengedit data barang, kita membuat codingan tampil barang, tambah barang, dan edit barang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu tambah barang JSP. Kita membuat file JSP tambah barang. Berikut ini yaitu codingan dari tambah barang JSP. Di sini kita membuat title atau judul yaitu input barang. Di dalam codingan ini kita juga menyebutkan poin-poin yang ada di barang yang sebelumnya sudah saya sebutkan, ada nama barang, harga barang, stok barang. Setelah kita membuat tambah barang, kita membuat file tampil barang JSP. Di sini yaitu codingannya berikut ini. Di file tampil barang berjudul data barang,
Berikut ini yaitu codingannya. Kita juga menyebutkan kode barang, nama barang, harga barang di tampil barang. Berikut ini yaitu codingannya. Setelah kita membuat tambah barang, tampil barang, selanjutnya kita membuat folder atau codingan edit barang JSP. Nah, berikut ini yaitu codingannya. Judulnya di codingannya edit barang. Sama seperti sebelumnya, kita juga harus menyebutkan poin-poin yang ada di barang, seperti kode barang, nama barang, harga, dan stok. Nah, berikut ini yaitu codingan di edit barang. Nah, setelah kita membuat tampil barang, edit barang, dan tambah barang, di beranda kita harus menambahkan poin-poin tersebut. Nah, berikut ini yaitu codingan beranda ya. Berikut ini yaitu yang sudah saya jelaskan. Yang telah kita buat seperti tampil barang, edit barang, tambah barang, kita tambahkan atau kita sebutkan di codingan beranda agar nantinya di aplikasi dapat dijalankan. Untuk untuk form-form juga, form-form yang ada di aplikasinya kita sebutkan juga. Di sini ada home, barang, pelanggan, kasir, akun, user, transaksi, pembayar, jurnal umum, laporan, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita membuat semuanya, untuk codingan yang lainnya sama seperti codingan barang, namun ada beberapa kata-kata yang harus diganti. Di sini kami juga membuat file login dan logout. File login ini berfungsi untuk masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kita awalan masuk harus merunning di file login ini dan memasukkan username dan password yang sudah dibuat. Untuk pendemoan aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Fonia Izra Oktora. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya dan akan mendemokan hasil program kelompok kami. Sebelum memasuki program kelompok kami, di sini terdapat menu login yang harus diisi terlebih dahulu, username dan password. Setelah mengisi username dan password, kita akan login. Dan ini tampilan dari program kami yang berjudul Aplikasi Penjualan Sembako pada Toko Sembako Budi, yang terdapat menu home, barang, pelanggan, kasir, akun, user, transaksi, pembayaran, jurnal umum, laporan barang, laporan penjualan, laporan pembayaran, dan laporan jurnal. Kita masuk ke menu barang. Di sini terdapat data barang yang sebelumnya sudah saya input dan akan saya input kembali. Tambah barang. Sebelum menginput data barang, di sini ada kode barang, nama barang, harga barang, dan stok barang. Dan kode barang B0006, kita masukkan nama barang, harga barang, stok barang. Setelah itu simpan. Oke. Dan di sini terdapat data barang dengan kode barang B006, teh botol, harganya 5.000, stoknya 30. Dan di data barang terdapat aksi edit dan hapus. Setelah itu data pelanggan. Sebelumnya saya sudah menginput data pelanggan dan akan menginput ulang data pelanggan. Tambah data. Di data pelanggan terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon pelanggan. Nama pelanggan,
Setelah terisi semua, simpan. Dan terdapat P005 dengan nama pelanggan Agung, alamat Bekasi, nomor telepon yang tertera, dan di aksi terdapat edit dan hapus. Setelah itu, kasir. Di data kasir, sebelumnya sudah saya input dan akan saya input ulang. Tambah data. Sebelum menginput kasir, di sini terdapat ID kasir, nama kasir, alamat kasir, nomor telepon kasir. Ini. Simpan. Setelah itu terdapat ID kasir K0003 dengan nama kasir Poni, alamat Karawang, nomor telepon yang tertera. Di aksi kita bisa edit atau hapus. Setelah itu data akun. Sebelumnya saya sudah menginput data akun dan akan menginput ulang data akun. Tambah akun. Di input akun terdapat nomor akun dan nama akun. Nomor akun 11200 dengan nama akun kas kecil, lalu simpan. Lalu dengan tampilan nomor akun 11200 dengan nama akun kas kecil dan aksi edit atau hapus jika ada kesalahan pada penulisan. Perkenalkan, nama saya Mia Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya. Di sini ada tabel user. Tabel user itu untuk apa? Jikalau kita login ke aplikasi ini, hanya kasir dan pemilik yang boleh masuk ke dalam aplikasi ini. Inilah hasil inputan data user. Di sini saya akan menginput transaksi penjualan dengan satu barang saja. Nah, ketika kita menginput kode barang, maka harga barang akan muncul secara otomatis. Dan kita akan menginput jumlahnya dengan jumlah 3. Nah, ketika kita menginput jumlahnya, maka subtotal pun akan muncul secara otomatis. Nah, ini hasil inputan dengan kode barang hanya satu saja. Kita simpan supaya datanya berhasil. Simpan. Ketika kita telah menginput dan datanya pun berhasil diinput, maka nomor penjualan akan berubah. Dan di sini saya akan menginput transaksi penjualan dengan barang lebih dari satu.
Nah, sini ada data barang untuk dijual, dan di sini saya membeli dengan barang yang berbeda-beda. Nomor penjualannya tetap sama, PJ009, dan kode barang yang berbeda-beda. Total jumlah dari semua barang yang kita jual itu ada 11, dan total bayarnya 67.000. Kita simpan. Setelah melakukan transaksi penjualan, maka kita akan melakukan pembayaran. Nah, di sini ada pembayaran dengan nomor pembayaran PBYR 006. Tanggal belinya tanggal 1 Juli 2020. Dengan ID kasir K002. Kita bayar dengan yang satu barang saja. Nah, di sini ada data barang untuk dibayar yang tadi telah saya input dengan nomor penjualan PJ008, kode barang B005, dan total barang yang dijual 3, dan total bayarnya 45.000. Kemudian disimpan. Nah, kemudian saya akan menginput pembayaran dengan barang yang lebih dari satu. Nah, ini telah saya input nomor penjualan PJ009 dan kode barang yang berbeda-beda dengan total bayar 67.000. Di sini saya akan menginput jurnal umum dan nomor jurnal JU002, tanggal jurnal tanggal 1 bulan Juli 2020. Nah, di sini saya telah menginput pembayaran 007 dengan penjualan barang lebih dari satu barang. Ketika kita mengklik nomor bukti pembayaran, maka nominal akan muncul secara otomatis. Nah, di sini ada kode dan nama akun. Penjualan ini masuk ke dalam kas dan penjualan. Kas yaitu dengan debitnya menyamakan dengan nominal 67.000 dan kreditnya 67.000. Jika di sini sudah balance, jangan lupa kita checklist supaya data berhasil diinput. Lalu kita simpan. Jika data berhasil disimpan, maka nomor jurnal akan berubah. Di sini saya akan memperlihatkan laporan-laporan. Di sini ada laporan barang. Dengan total barang 6 dan harga dan nama barang yang berbeda-beda. Dan di sini ada laporan penjualan. Nah, di laporan penjualan ini kita bisa melihat
mau melihat laporan penjualan pada bulan apa dan tahun berapa. Bulan Juli 2020. Cetak laporan. Nah, ini hasil laporan penjualan pada bulan Juli. Nah, ini penjualan PJ008 dengan kode barang B005. Dan ini penjualan dengan lebih dari satu barang. PJ009 ada beras, ada telur, dan ada aqua. Dan ada gula pasir. Selanjutnya, saya akan melihatkan laporan jurnal. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan rekap jurnal umum berdasarkan periode. Nah, di sini ada laporan jurnal umum yang telah saya input dengan nomor jurnal JU001 dan JU002. Di sini ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena di sini pun kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.